Satpol PP Tanjung Pinang menertibkan lapak pedagang kaki lima di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 atas Tanjung Pinang, Senin siang. Lapak pedagang yang berjualan di pinggir Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 atas dibongkar petugas Satpol PP Tanjung Pinang. Lapak mereka dibongkar lantaran dianggap telah melanggar aturan dengan berjualan di area ruang pemanfaatan jalan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang penertiban umum, PPNS Satpol PP Tanjung Pinang Yusri mengatakan, banyaknya pertumbuhan PKL yang tidak terkendali dapat membuat jalan semraut dan mengganggu keindahan kota. Ini kan sudah melanggar. Ini namanya rumijam, ruang pemanfaatan jalan. Di situ juga sudah diatur, Pak, tidak boleh berjualan di lokasi-lokasi yang memang dilarang. Nah, di sini kita kan tahu jalan udah macet di sini. Semakin banyak pertumbuhan PKL yang tidak terkendali membuat jalan semeraut, tidak rapi. Keindahan kota juga tidak cantik jadinya. Terhadap lapak pedagang yang dibongkar tersebut langsung dibawa ke kantor Satpol PP Tanjung Pinang untuk diamankan. Hasandi, GoTV News melaporkan. Tadi telah kita saksikan bersama-sama pemutaran atau berita terkait penegakan suatu peraturan daerah di Kota Tanjung Pinang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang beserta penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang. Analisa dan strategi pelaksanaan penegakan perda yang efektif di wilayah Kota Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Eko Heriadi SIP, pangkat dan golongan penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. Jabatan sekarang Pol PP ahli pertama. Ya. Penegakan suatu perda merupakan hal penting dalam menjaga tata tertib dan keamanan di Kota Tanjung Pinang. Analisa dan strategi yang efektif diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi perda. Penting untuk diingat bahwa penegakan perda bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat aktif dari semua pihak, penegakan perda di Kota Tanjung Pinang dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kota yang lebih tertib, aman, dan sejahtera. Ya, tantangan penegakan perda. Terdapat berbagai tantangan dalam penegakan perda, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya, dan perlawanan dari pihak yang mungkin terkena dampak dari penegakan perda. Tantangan ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Ya, analisa pelanggaran perda. Melalui analisa yang teliti, dapat diidentifikasi jenis pelanggaran perda yang paling sering terjadi di wilayah Kota Tanjung Pinang. Data ini penting untuk merancang strategi penegakan yang lebih efektif. Ya, tercatat selama tahun 2023 terdapat 3.455 kasus pelanggaran perda atau perkada yang sudah ditangani atau diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang dengan rincian antara lain pelanggaran gelandangan pengemis dan orang terlantar atau disingkat dengan GPOT 3 kasus, penertiban pengamen 24 kasus, penertiban pedagang kaki lima atau PKL 26 kasus, penebangan mangrove 2 kasus, penimbunan lahan 51 kasus, penertiban reklame, spanduk, balai atau banner dan sebagainya sebanyak 3.017 kasus, penertiban juru parkir liar 9 kasus, penertiban usaha 28 kasus, penertiban menara telekomunikasi 15 kasus, penertiban gudang 7 kasus, penertiban bangunan 78 kasus, dan penertiban pelajar 195 kasus. Berikutnya peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat memiliki peran kunci dalam memastikan penegakan suatu perda. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah untuk mencapai suatu penegakan perda. Berikutnya, tak lupa juga partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan perda.
Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya manfaat perda tersebut. Berikutnya penerapan sanksi. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar perda merupakan langkah penting dalam menegakkan aturan. Hal ini juga dapat menjadi deteren bagi potensial pelanggar yang dimaksud. Berikutnya evaluasi dan pemantauan. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas penegakan perda diperlukan untuk memastikan bahwa strategi diimplementasi itu berhasil. Pemantauan secara berkala juga penting untuk mendeteksi perubahan perilaku manusia atau masyarakatnya. Berikutnya kerjasama dengan pihak terkait. Ini juga penting. Kerjasama dengan pihak terkait termasuk kepolisian, lembaga hukum, dan instansi terkait lainnya sangat penting dalam menegakkan perda. Sinergi antar instansi akan memperkuat penegakan hukum di wilayah Kota Tanjung Pinang. Manfaat kerjasama dalam penegakan perda ini ada 3 poin. Pertama, meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan kerjasama, berbagai instansi dapat saling berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian untuk menindak pelanggar perda secara lebih efektif. Meningkatkan kepatuhan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa berbagai instansi bekerja sama untuk menegakkan suatu perda, mereka akan lebih cenderung untuk patuh pada aturan yang berlaku. Mencegah pelanggaran, kerjasama antar instansi dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggar perda sebelum terjadi, sehingga pelanggaran perda dapat dicegah. Terakhir, meningkatkan rasa aman masyarakat. Penegakan perda yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Berikutnya, peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan edukasi membantu mengantisipasi lingkungan yang lebih sering dan peran masyarakat yang lebih besar akan suatu perda. Cenderung lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Upaya meningkatkan efektivitas. 1. Sosialisasi yang masif. Melakukan sosialisasi yang masif dan edukatif kepada masyarakat tentang perda dan perkada melalui berbagai media peningkatan. Yang kedua, sumber daya. Peningkatan sumber daya meningkatkan alokasi anggaran personil dan sarana prasarana untuk mendukung penegakan perda dan perkada. Yang ketiga, penguatan kapasitas aparat. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegakan hukum melalui pelatihan dan pembinaan. Yang keempat, optimalisasi dan koordinasi. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam penegakan perda dan perkada. 5. Penjatuhan sanksi yang tegas. Menjatuhkan sanksi yang tegas dan sebanding dengan pelanggar yang dilakukan untuk memberi efek jerah terhadap pelanggar. Yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan mengawasi pelaksanaan perda dan perkada. Terakhir, kesimpulan dari yang kita bahas tadi, memang penegakan perda di Kota Tanjung Pinang memerlukan pendekatan yang holistik dan strategi yang lebih efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan meningkatkan kesadaran masyarakat, penegakan perda dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi lebih untuk mendapat strategi yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal, ada 6 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan holistik melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan organisasi sipil dalam upaya penegakan perda. Yang kedua, strategi efektif merumuskan strategi yang tepat dan terukur untuk mengatasi berbagai pelanggaran perda yang terjadi di wilayah Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman atau memahami, mematuhi, dan mendukungnya penegakan suatu perda. Yang keempat, penegakan yang konsisten
Penegakan yang konsisten ini melakukan penegakan perda secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu. Yang kelima, pencegahan. Menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggar perda melalui edukasi maupun sosialisasi. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan adaptasi. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan suatu perda dan beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Baik, terima kasih. Itulah yang saya dapat paparkan terkait permasalahan penegakan perda yang efektif di wilayah Kota Tanjung Pinang. Kalau ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Sampai di sini dulu. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.